Jokowi ada perintah kepada Pemperindak ya, Menteri Perindustrian ya, dalam hal Apple misalnya ya, Menteri Perindustrian. Nah, harus menunggu Menteri Perindustrian dulu baru bisa ke Menteri Investasi. Jadi Menteri Investasi ini harus menunggu Menteri Perindustrian untuk bisa melakukan deal. Tanpa Menteri Perindustrian, menteri di bawahnya itu nggak bisa. Nah, begitu juga Yesus yang ada utusan, sama seperti Elia. Kedatangan Yesus tidak akan terjadi tanpa kedatangan yang lebih hebat, yaitu Elia. Elia dan Yesus lebih hebat Elia. Kenapa? Yesus harus menunggu Elia. Itu kenyataannya. Lanjut. Ini hari Tuhan yang datang itu siapa Tuhan yang datang itu? Menurutmu Billy? Buat dalilnya. Siapa yang datang? Tuhan yang mana yang datang? Jawab Bang Billy. Ya bukan Yesus lah Buder nih. Yesus Ya, itu kan aku mau tanya Bang Billy. Hashem Hakadosh Baruchu El Elyon yang datang. Mana ayatnya Hashem akan datang? Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat. Ya, Yesus kita buka datang. ayatnya. Yesus akan datang. Bukan di dalam kitab Maliaki itu YHWH, Tuhannya bukan Yesus. Mana Yahweh akan datang? Tunggu bentar. Yang datang bukan YHWH. YHWH mengutus Elia. Aduh Tuhan, kok nggak masuk akal deh kamu berpikirnya. Tuhan itu mengirim Elia. Hashem itu mengirim Elia nih ya. Kan ayat 3 ini semua. Kakiku pada hari ini akan kusiapkan. Firman YHWH semesta alam tuh firman dia. Di Maliaki 4 ini dia yang berfirman, mengutus siapa? Elia. Habis Elia datang baru si Mesias datang. Kalau bagi kami bukan Yesus, bagi kalian Yesus. Maupun Yesus atau bukan Yesus, tetap aja harus menunggu yang lebih besar, yaitu Elia. Kenapa Elia? Karena Elia tidak terpeluk oleh pelukan maut. Lanjut. Betul. Ya, aku tulis sama Bang Billy ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Biasa. Sekarang Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Merinding aku guys. Yesus yang akan datang Bang Billy. Nah, silakan Bang Billy, silakan Billy. Merinding sendiri mah itu mah dibelai sama duda merinding. Iya. Kalau udah timid kayak gini lah curang. Enggak, tunggu ya, biar kita ya. Ya, silakan Bang Billy. Maksudnya gini, kita ada pencerahan tentang adanya dalil. Kemudian Bang Billy sendiri pun tidak pernah mengakui kalau perjanjian baru itu sebagai kitab suci. Betul Bang Billy? Enggak, ini bagian Ustaz sekarang. Bagian Ustaz. Iya, silakan. Bagian Islam, silakan. Enggak gini, biar tidak terputus antara Bang Billy dengan Bang Dani, biarin aja dulu. Karena ini perjanjian lama yang dibahas. Iya, aku dulu ya. Kedatangan Yesus. Wahyu 1 ayat 7. Nyerocos gantian Aku dulu. lah. Sabarlah guys. Nah, Aku dulu ya. Gantian. Aku ya. Wahyu 1 ayat 7. Udah dong. Tadi kan udah. Tadi berakhir di merinding. Belum dipotong. Ya, sekarang Merinding udah. Merinding udah lah. Nanggung kau serba nanggung Ayatnya kalau Iya. lupa aku loh. Lupa nanti tolong sebentar. apa nanggung. Ya. Jangan nanggung-nanggung. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap perbuatan orang. Aduh, merinding aku guys. Udah merinding Merinding aku, di belai guys. duda. Merinding di belai duda ya, merinding sendiri. Silakan. Lanjut Bang. ya. Simpel pertanyaan saya ya, yang belum kamu jawab ini sebenarnya. Jadi sebelum Yesus itu datang, siapa yang punya kuasa untuk datang lebih dulu? Kan Elia. Artinya apa? Yesus menunggu Elia, betul?
Elia ngapain? Apakah dia membangkitkan orang akhir zaman? Entah pelongok-pelongoknya dia di hadapan Yesus. Kita baca ayatnya ya. Sesungguhnya Ngapain? sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia padamu menjelang datangnya hari Paus Tuhan sama yang aku kayak besar. dilewatkan kok. Sama siapa itu Paus itu? Sama aku lah lewatkan kalian Paus itu. Aku Enggak yang lah. berjiwa. Waduh. Dari Bunda Asa itu. Kalian iblis. Bunda aku tuh, Bunda kami tuh. Kalau Sorry, penyembah sorry, Dari sorry. penggemarnya Ustaz Tata itu. Udah Bagaimana nih, Pak nih. Tata? Kami Ya. dapat percikan dari Bunda Asa. Makasih Bunda Asa. Lanjut. Ya, kalau kamu Makasih Bunda Asya, makasih. Oke. Sini kan bunyinya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat sebelum kedatangan Yesus. Anggaplah begitu. Berarti Yesus harus menunggu Elia, betul atau tidak? Ya ngapain Elia? Ngapain? Apa kerjanya? Enggak, makanya saya tanya betul atau tidak. Yesus Ya, harus kalaupun menunggu betul, Elia. ngapain? Ceritakan dong Bang Billy. Apa tugas Elia? Saya Ngapain jawab ya. nari-nari dia? Bentar dulu, Sebagai jawab dulu permaisuri. pertanyaan saya. Saya jawab ya. dulu. Bukan, belum, Boleh saya kau jawab? belum. Oh, Saya gitu. dengan Darmi, sabar dulu. Baik, baik. Oke. Kalau Kristen dia boleh, membantu aku boleh. Kalau Oke. Jadi Kristen. saya mau tahu dia mau ke Yohanes Pembaptis. Sebentar Yohanes Pembaptis tanya apakah engkau Elia? Dia jawab bukan. Oke, saya jawab ya. Boleh? Boleh. Oke, gini. Nggak, pertanyaannya apa? Gini, Pertanyaannya Billy. apa? Kamu kan Nggak, kamu kan pertanyaannya Yahudi apa? proselit. Iya, kamu kan Pertanyaannya membahas apa? Maliaki 4 kan? Maliaki Iya, 4. pertanyaannya apa? Betul kan? ayat Iya, kedatangan Iya, Elia. pertanyaannya dulu apa? Iya, kamu kan mengatakan Elia harus datang dulu sesuai Maliaki 4 Iya, tadi kan? pertanyaannya apa tadi? Kamu paham nggak? Kalau nggak saya ulangi lagi. Lah iya, Tuhan yang kamu datang, mengatakan Elia atau bahwa Yesus? kapan Elia Pertanyaannya saya datang. ulang lagi. Apakah- Pertanyaannya ialah ya, apakah Yesus datang sendiri atau menunggu Elia dulu datang? Makanya saya mau jelaskan. Dengarkan Dijawab dulu. dulu. Jawab dulu baru jelaskan. Iya, Elia sudah datang Itu harus dulu. dijelaskan. Elia harus datang dulu sesuai dengan Maliaki 4. Iya, Elia harus datang gitu dulu. loh. Betul, berarti Diam kalau Bang tidak Baik, Billy. saya jelaskan ya. Jawab Bang Billy. Amin. Terima kasih Saya atas jelaskan jawabannya. dulu. Elia datang dulu. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Di dalam Maliaki 4 memang dikatakan di situ bahwa Maliaki 4 ayat 5, sesungguhnya aku Yotepape akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Oke? Kemudian penggenapannya kita lihat di dalam Lukas 1. Ya. Lukas 1 ayat 17 itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi karena Anda tidak percaya Nabi Yohanes Pembaptis, ya serba repot di sini gitu loh. Di sini dikatakan dan ia akan berjalan mendahului Yotepape atau Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi Yohanes Pembaptis inilah yang membawa kuasa dan roh Elia. Gitu loh. Sama seperti di Matius 11, ya. Matius 11 itu dikatakan di situ bahwa ini perkataannya Yesus sendiri. Nah, dikatakan di sini karena tentang dia ada tertulis lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang itu yang besar daripada Yohanes Pembaptis. Kan begitu? Ini tentang Elia gitu loh. Nah, dikatakan di sini ayat 14-nya, Matius 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya atau menerima Yohanes, ialah Elia yang akan datang itu. Oke? Makanya saya katakan tadi, Billy, Anda itu kan proselit. Yahudi proselit yang tidak percaya Nggak usah Nabi nggak usah Yahya. ngomong pribadi di sini. Dan Nggak perlu Yesus pribadi. Kristus Kita jadi tidak membahas Sabar, jangan pribadi. dipotong lah. Kita nggak membahas pribadi di sini, ya. Nah, nggak membahas pribadi di sini. Di sini fokus membahas firman Tuhan. Kenapa kalian kok kebakaran jenggot ngurusin pribadi orang? Itu Nggak boleh. pendetaku itu Bang Billy. Itu pendetaku. Jangan serang Lawan dia pribadi. pendetaku. Kalau serang pribadi saya turunkan. Nggak boleh, biarin. Kalau kalian Pendeta turunkan Sven. dia, aku turun. Enggak, Kalau kalian ini serang turunkan- Jangan, biarin. Oke, bisa besarkan saya. Pendeta apa Sidap ini? Waduh, Oke, Sidap pendeta. oke teman-teman, sekarang kita lihat apa kata Yohanes sendiri. Yohanes ketika ditanya, lihat, baca yang besar ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia kah?
Dan dia menjawab, bukan. Bukan. Bukan, no. Elia itu kan tadi semua Lukas, Matius, Markus, Lukas itu hanya berspekulasi. Lah, Yohanes ditanya, apakah engkau Elia? Jawab, bukan. Gimana dong? Ini kitabnya Yohanes loh yang jawab, bukan Lukas. Jedor. Lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Di dalam Yohanes 1, ketika orang Yahudi itu bertanya kepada Yahya atau Yohanes, apakah engkau Elia? Ya kan? Dia menjawab bukan. Karena apa? Di dalam pemahaman orang Yahudi, yang datang itu betul-betul Elia yang pernah naik itu. Tetapi Yesus justru menjelaskan di dalam Matius 11 ya. Besar kata ya? Besarkan dulu. Ini Nih, Pak Pendeta ayat aku ini 14, Billy. aku. Nih, dan jika kamu mau menerimanya, menerima siapa? Yaitu tentang Yohanes. Bukan? Ya, Kalau Yohanes kamu Pembaptis mau, ya. kalau nggak mau boleh dong. Kan itu Bentar ya. kan ambigu kalimat. Kalau kamu mau, Dan berarti itu jika ambigu. kamu mau Kalau mau. menerimanya, Nah, dengarkan kalau nggak dulu. mau, Nih, kalau nggak mau, ialah Elia yang akan datang itu. sudah jelas. Ya. Yohanes 1 nih. Sebentar, jangan dipotong. Ditanya apakah engkau Elia? Jangan Kemudian, potong Billy, kemana nih Itu. host? Sebentar dulu, ini loh. Ini kuncinya di sini. Biar- Di biar ayat aja, 17 di betul sini, ini. Lukas 1. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Siapa ini? Adalah Yohanes. Dalam roh dan kuasa Elia. Itulah Yohanes Pembaptis. Gitu loh. Cuma di dalam Yohanes 1 tadi, orang Yahudi itu menganggap Yohanes itu Elia, sosok Elia yang naik. Tetapi penggenapannya dalam menurut Yesus adalah membawa kuasa Elia. Itulah Yohanes Pembaptis. Tidak ada Makanya di dalam, sebentar tidak dulu. ada di dalam Bentar. Yohanes 1 sosok Elia. Anda itu Sebentar dulu, Anda sebentar ya. nambah-nambahin loh. Enggak, Anda nambah-nambahin. Situ tidak ada orang Yahudi menganggap bahwa itu sosok Elia asli. Bukan. Tunggu dulu, Anda jangan menambah-nambahin. Bang Billy. kuasa Nanti rohani kamu ya ngomong gimana? sendiri Ayatnya loh. nggak begitu. Kamu menambah-nambahin, tidak ada kata sosok Saya Elia. tidak menambahkan. Tidak ada di situ Sebentar, bahwa sebentar, Yohanes sebentar Pembaptis, ya. orang Yahudi di situ menganggap itu sosok Elia, nggak ada. Dulu, Kamu kayak nambah-nambahin apa? loh. Punya host. Bikin dulu orang itu 3 menit. Ini loh, 3 menit. aduh gimana sih Anda ini? Ini loh. No, Anda ayat 14 ini. Anda Perkataan memfitnah Yesus, kan? kami orang Yahudi. Anda mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes itu orang Yahudi menganggap itu fisik Elia, nggak ada. Memang Anda seperti itu, mengarang. makanya Nabi Yahya mengatakan Billy, aku bukan Elia. Iya, Tetapi memang dia Yesus bukan menjelaskan Elia. di sini. Gitu loh. Dia bukan Elia. Kalau itu Nih, kalau nih. misalnya itu dengerin. Kalau misalnya itu Elia, ya kita anggap saja Yohanes Pembaptis Elia. Apakah akhir zaman sudah sampai pas Elia datang? Tidak datang akhir zaman. Loh, inilah masa-masa akhir zaman sekarang, Billy. Ya, nggak Kehadiran bisa begitu. Mesias Lihat, itu. oke. Udah dulu, gantian ya. Sebentar dulu, sebentar. Masih ada. Ini sudah, loh. saya tahu maksud kamu. Saya tahu sudah. Loh, Ya, gimana? first of all, ya, Nggak diselesaikan pertanyaannya. Aduh. ya, first of all, Apa itu? gantian udah. Nggak boleh gitu. Ya, Juga kalau Harus Yahudi ini dituntaskan diajak lah debat, jawaban. dia tidak percaya Gimana perjanjian sih? baru. Gimana mau debat? Ya, Iya. kita lihat ya. Kita taruhlah ini Yohanes Pembaptis adalah Elia. Ya, kita taruhlah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Berarti sekarang belum hari akhir loh. Belum menjelang datangnya hari Tuhan yang dari zaman Elia nggak datang Tuhan. Ya, artinya Yohanes Pembaptis gagal kalau memang pada waktu itu kedatangan Yesus dan Elia, Yesus adalah sang Mesias dan Elia yang membawa Yesus, berarti Israel pada waktu itu tidak dijajah oleh Roma. Maksud dari Mesias adalah membebaskan Israel dari apa? Dari penjajahan. Misalnya kita lihat Babylon, Persia, Romawi, itu yang harus dibebaskan oleh Mesias. Nyatanya Yesus gagal sebagai Mesias, apalagi Elia yang kalian sebut adalah itu Yohanes Pembaptis. Kita konfirmasi di dalam Yohanes Pembaptis, dia bilang aku bukan Elia. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu dianggap Elia, maka gagal di sini karena belum ada akhir zaman sampai sekarang. Gagal Yohanes Pembaptis karena dia mengatakan dirinya juga bukan Elia. Lanjut. Mantap. Bil,
Jangan dipotong ya, Billy. Jangan dipotong Sebentar. kalau Bapak ini bicara ya. Saya Silakan, sudah Pak. menjelaskan Besarkan tadi dia, besarkan. bahwa besarkan dulu. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa Maliaki 4 ayat 5 itu setara dengan Maliaki 3 ayat 1. Ya. Itu setara itu, dua-duanya nubuat. Coba Anda baca Maliaki 3 ayat 1, di situ menunjukkan bahwa yang diutus mendahului Tuhan itu adalah Yohanes. Dikatakan di situ, lihatlah utusanku, aku mengutusnya. Itu loh. Oke, nah makanya saya katakan tadi ini adalah pemberitaan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dikatakan di sini, dan ia, ini malaikat yang berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Siapa ini Yohanes? Dalam roh dan kuasa Elia. Inilah maksud dari Maliaki 4 ayat 5 tadi. Diperjelas kembali oleh Yesus. Dikatakan di sini, ialah Elia. Ini loh. Ialah Elia yang akan datang itu. Makanya saya mengatakan susah menjelaskan kamu, Billy, karena kamu Yahudi yang tidak percaya perjanjian baru. Nabi Yahya saja kamu nggak percaya lagi, bagaimana menjelaskan ke kamu? Gitu loh. Nah, kita baca di Maliaki 3 ayat 1 ya. Sebentar saya bukakan. Maliaki 3. Nih. Siapa di sini? Lihatlah, aku menyuruh utusanku. Siapa ini utusannya di sini? Maksudnya ya Nabi Yahya itu, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Malaikat perjanjian ini artinya utusan perjanjian, itulah Yesus Kristus. Ya. Dan itu senada dengan Lukas 1 melalui pernyataan Nabi Zakaria, Imam Zakaria. Tetapi kalian mungkin tidak percaya ini Zakaria di sini. Lukas 1 ayat 67. Tuh. Dan Zakaria ayah Yahya atau ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Ia membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Itulah Mesias gitu loh. Oke. Ya. Silakan Bang Billy. Dan Oke, dikatakan sudah, di ayat- cukup. Sebentar, ini loh. Cukup. Ini Muter, pernyataan. Udah, sebentar kita nggak dulu. perlu khotbah di sini. Sebentar. Ini tidak perlu khotbah. Inilah kali. Ini tidak perlu khotbah, ya. Oke. Sekarang yang diambil adalah kitab Lukas. Apakah kitab Lukas itu firman Tuhan? Bukan. Kenapa saya katakan bukan? Lihat mulai kitab Lukas silsilah Yesus berantakan. Betul. Kitab Matius silsilah Yesus berantakan. Datu Betul. hajar Datu. Silsilah dulu Ya, dah. silsilah Yesus nanti. Betulin dulu dah. Ya. Kalau Betul. ngomong kita makanya gini ya, suka tidak suka, mau tidak mau, nyatanya lihat dulu. Nyatanya si Yohanes Pembaptis itu ditanya apakah engkau Elia ya. Coba lihat, kita baca lagi ya teman-teman. Ini fakta memang menyakitkan, nggak bisa ya. Ini fakta tertulis lagi. Suka nggak suka, mau tidak mau. Nih, besarkan dulu saya. Udah Billy. Udah. Saya tetap berpegang pada ini. Kalian selaraskan dulu kitab-kitab kalian ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia kah? Dan dia menjawab, bukan. Orangnya sendiri dikonfirmasi, bukan. Ampun, kenapa berpolemik ya, improvisasi. Kamu pakai kitab Matius, Markus ya. Matius, Lukas ya. Lukas itu bukan firman Tuhan pewahyuannya. Kenapa? Karena firman Tuhan harus iya dan amin, tidak ada yang salah, tidak ada boleh yang salah. Kita lihat bagaimana Lukas salah di dalam silsilah Yesus. Matius juga demikian. Itu harus dibetulin dulu karena firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan tidak boleh salah. Maka Matius, Lukas itu bukan firman Tuhan karena terdapat kesalahan di situ. Lanjut. Ya dikit ya, dikit. Nggak usah, Sebelum ke ini, bentar. Kamu nggak nyambung di sini. Ini loh, ayat Iya, 13. Tunggu dulu. Saya dikit ya, saya.
Sedikit ya, sedikit habis ini kau lihat. Ya. Ini ada dua silsilah antara Matius dan Lukas. Ini ada dua, ya. Dua-duanya secara silsilah gabrul. Dan ini bukan firman Tuhan. Lukas dan Matius. Konten di bawah Dulu dipotong Nggak usah tadi. Ya, betul, ini nggak nyambung itu. Ya, ya. Ada peringatan, tetap belajar. Ya, yang di bawah tolong di Islam nggak cocok, nggak ngerti ini. tetep Nggak nyambung itu. Aduh. Iya, menurut Bang Billy, kalau firman Tuhan itu berarti nggak ada yang salah. Tapi Lukas dan Matius ini salah dua-duanya. Itu aja. Oke, Bang Billy, ini lanjut. Oke. Selanjutnya. Selamat siang semuanya, shalom. Besarkan dulu. Nggak ada gunanya ini datu Dulu ini. pendetaku ini, besarkan dulu. Ini pendetaku. Besarkan dulu. Ini mewakili aku. Kalau kalian turunkan dia, aku turun. Pendeta apa Dani? Waduh, itu orang Oke. Kalimantan bukan pendeta Dani. Tadi Udah Tadi mencret nih si Dev mengatakan- nih. Sebentar. Tadi Billy mengatakan bahwa Lukas itu yang saya baca tadi bukan firman Tuhan. Tetapi di ayat ini, ayat 13-nya dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Ini perkataan malaikat Gabriel loh. Itulah yang lanjut di ayat 17-nya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Inilah Yohanes Pembaptis dalam roh dan kuasa Elia. Ya, inilah maksud Maliaki 3, 4 ayat 5 tadi. Sesuai dengan pernyataan Yesus juga di Matius 11, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak percaya, sudah. Soal Yohanes 1 tadi, ketika Yohanes ditanya apakah kamu Elia, dan dia menjawab bukan. Karena di dalam pemahaman penanya itu, yang ditanyakan itu, apa kamu sosok Elia yang naik ke surga pada saat itu, akan turun kembali, kamu kayak itu. Jelas Yohanes menjawab, aku bukan Elia, gitu loh. Tetapi Yesus menjelaskan dan Maria, malaikat menjelaskan bahwa dia membawa kuasa dan roh Elia. Itulah Yohanes Pembaptis. Iya, Gitu loh. tapi kan orangnya Oke ya? dikonfirmasi bukan, ya, Aduh. cukup ya. Orangnya dikonfirmasi bukan, itu yang memang menyakitkan. Iya, Faktanya yang demikian. punya pribadi sendiri ketika ditanya apakah engkau Elia, bukan katanya. Coba, Datu, Yap, apakah Ya. engkau Datu? yap, bukan. Datu, apakah Ya, engkau ya, Datu? Saya Datu. Oh ya, Tata, apakah engkau Ustaz Tata? Ya, paman. Ini kalau dengarkan kebenaran dipotong-potong. Apakah engkau Ustaz Tata? Billy. Jadi orang lain bicara, kamu dengar dulu Yahudi. Iya, saya kan, kamu kan udah cukup lah. Masa Apakah engkau Ustaz dipotong-potong? Tata? Kalian tadi ngomong nggak ada dipotong bapak itu loh. Gimana sih kau Billy? Jadi ya Yohanes sendiri sudah dikonfirmasi apakah engkau Elia? Bukan, sudah clear, semua mata melihat dan mendengar. Matius bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan bukan firman Tuhan? Karena penulisan awal sudah salah. Ya, Lukas bukan firman Tuhan karena penulisan silsilah juga sudah salah di depan. Firman Tuhan itu harus iya dan amin, tidak boleh salah. Mau dibongkar kesalahannya di mana Lukas? Lukas dari permulaan sudah salah, makanya tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Gini aja, Bil. Apakah kamu percaya Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis? Percaya atau tidak? Nabi Dalam terakhir imanmu, Yahya. kamu percaya Yohanes Pembaptis atau tidak? Nabi Balik ketiga nggak ada nama Yahya situ. Hah? Balik ketiga. Nabi hanya sampai Maliaki. Nah, berarti memang kalian tidak percaya Yohanes Pembaptis. Untuk apa dibahas gitu? Ya, yang untuk apa kalian ya. pakai kitab kami? Kalian pakai kitab kami. Bukannya Loh, makanya pakai kalau kitab kita kami, gini. kan kamu Gini. tujukan kepada siapa? Kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditanya bukan. Makanya Oke. kalian itu lemah tanpa kitab Yahudi. Hancur Coba kalian tanpa kamu kitab buka Yahudi. Yesaya 40. Coba buka. Itu kan kitab Yahudi kan? Iya. Oke, kita buka Yesaya 40 ya. Iya, biar Bang Willy sebagai yang punya kitab yang menjelaskan. Yang lain diam. Oke, sebentar. Kita adu dia dengan Yohanes Pembaptis. Buka digedein. Baca aja di atasnya. Dibesarkan Lihat dulu. ya. Saya bukakan. Ya, Sebentar dulu. kitab Yesaya. Awas, hati-hati. Nggak ada Yesus di kitab Yesaya. Awas. Sebentar. Ya. Besarkan dulu nih. Tolong, Dev, saya minta Anda jangan memakai narasi Islam ya. Sekali lagi yang memakai Islam saya kick Anda. Astaga. Nah, sekali lagi yang memakai Islam saya kick Anda, serius. Gimana? Boleh? Nih. 40 ayat 3.
ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Yotepape. Ya, apa kata Yohanes? Di dalam Yohanes 1, ya, dikatakan jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Oke? Apakah Anda lebih benar daripada Yohanes Pembaptis? Tentu tidak. Nah, Anda sendiri mengakui tadi bahwa Anda tidak percaya Nabi Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang mau didiskusikan di sini? Gitu, Karena Bin. kalian Oke, ya? memakai kitab Makasih. Yahudi. Iya. Yang mempersiapkan jalan untuk Hashem itu adalah siapa? Coba. Jadi kitab Kristen selalu begini, teman-teman di bawah. Kitab-kitab Kristen itu selalu mengklaim apa yang ada di dalam perjanjian lama, misalnya, ya. Immanuel di dalam kitab perjanjian baru nggak sama dengan Immanuel yang ada di kitab perjanjian lama, kitab Yesaya. Immanuel itu Tuhan beserta kita, Ahaz dan Yerusalem, nggak ada hubungannya dengan Yesus 700 tahun kemudian. Nah, begitu juga dengan ini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mereka ambil dari kitab Tanakh, kitab Yesaya, disematkan kepada Yohanes Pembaptis, padahal bukan, ya, bukan sama sekali. Bukan kepada Yohanes Pembaptis ini suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Civil, aduh. Sabar dong, saya tadi Diam. diam. Pendeta kok congor babi. Lanjut. Ya, kau ini Tunggu kayak bentar. kau Billy, kau tadi motong-motong. Apanya kalian ini? Ya, ya kalian kan cuma sekarang ngomong. klarifikasi Kalian mau Ustaz. keroyok kalian itu kayak gitu loh. Enggak. Sekarang Bang harus tata karena Bang Billy sudah Oh, saya mau cari dalilnya, habis ini saya mau cari dalilnya. Sebentar. Saya sanggah. Diam dulu, Dev. ganti Dem. Itu gantian udah dengan Bang Billy itu, lanjut biar tak Iya, potong-potong. dia dapat poinnya, Bang. Sama Billy. Tantang nggak Islam itu bisa, nggak ada kaitan nggak di sini masuk. sebenarnya. Nggak ada kaitan Islam di sini. Ya, kau Iya. diam dulu, kau diam dulu, Ini Yahudi kau diam dengan dulu, Kristen kau diam ini. dulu, biar ada niat. Betul. Silakan. Kau diam dulu. Silakan Bang Billy dibantah, Bang Billy. Oke ya, kita lihat. Ya. Ini ayat 3 ya. Ya, kita lihat ayat 3 penjelasannya. A voice call from calls out in the wilderness. Suara yang keluar dari padang gurun, ya, berseru-seru di padang gurun. A heavenly voice calls out in the wilderness. Jadi panggilan langit memanggil, berseru di padang gurun menurut Rashi itu, ya. Jadi in the Zion which is like a wilderness, di kota Zion yang dahulu seperti padang gurun, after the destruction, setelah penghancuran bait suci, menurut Mahari Kara. The spoken calls out, ya, suara yang memanggil-manggil di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Hashem, ya. The path in the wilderness, jadi jalan yang ada di padang gurun itu should be clear, harus dibersihkan, ya. And Satan, dan harus diluruskan for the people of Israel, bagi orang Israel, to pass, untuk melaluinya. When God leads them back from exile, ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari pembuangan, menurut Rashi dan Radaks. Terus pendapat alternatif, the voice that calls out to Yerusalem, suara yang berseru-seru memanggil kepada Yerusalem, is not bukanlah suara yang baru, ya, bearing a new covenant, yang membawa perjanjian baru. Rather it is the same voice, malahan itu adalah suara yang sama, that calls out from the wilderness, suara yang sama memanggil dari padang gurun Sinai, with instruction to keep all the commandments, dengan perintah untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Only by doing so, dengan hanya melakukan hal itu saja, will the nation, maka bangsa Israel, be able to clear the way, akan mampu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nggak ada Yohanes di sini. Ini kitab kami loh. Betul. Mana Yohanes? Nggak ada Yohanes di sini. Cocokologi, otak cocokologi. Sudah? Nggak ada Yohanes. Oke, saya tanya di sini. Oke. Belum. Saya Oh, tanya. belum. Ya. Ya, saya tanya sama kamu. Jujur jawab. Di dalam kitab Yesaya 40 ini ada nggak nama Yohanes? Jawab. Baik.
Saya Jawab tanggapi ya. dulu. Jawab dulu. Loh, saya juga bernarasi dong. Iya, jawab dulu. Diam dulu, Pemerintah Billy. saya, Jawab kita kan dulu. berdialog. Jawab Gimana dulu. sih? Jawab dulu. Saya Dengarkan belum dulu, dengar selesai dulu. Sabar, sampai Bil. kamu belum Sabar. menjawab ini. Saya akan selesai Dengarkan sampai dulu. kamu Oh, menjawab Billy, ini. biar dijawab. Diam. Ya, jawab. Yang jawab kamu dulu. baca Sabar, tadi, sabar. Pertanyaannya sebentar ialah dulu. ada kan nama Yohanes. Sudah diam, Sebentar. saya dijawab, Billy. Enggak, biar ini jadi lanjut, biar ini jadi sebuah diskusi yang bagus. Dijawab dulu, ada nggak nama Yohanes di situ? Baru kita lanjut Nubuat ke step itu berikutnya. tidak harus menyebutkan nama gitu. Ada nubuat Iya, namanya nubuat. Berarti tidak ada ya? Tidak ada ya? Ya. Clear, Pak Billy, tidak ada. Dengarkan dulu, saya Ya, bernarasi Enggak, lagi. biar dia jawab dulu Bentar. dengan mulut dia. Jawab dulu dengan mulut dia. Baik. Besarkan dulu. Enggak, Kita jawab dulu jawab sama dulu. Billy. Jawab dulu, ada nggak nama Yohanes tertulis di sini? Namanya dialog itu loh. Enggak, ini kok Udah, yang turun dimiliki aja kita. Islam gitu loh. Ya turun Orang mau kalah. dialog, kok nggak dibolehkan Namanya juga, gimana sih? namanya juga Aduh. mental adpen. Bentar, tinggal jawab dulu. Sebentar. Jawab dulu, jawab dulu. Terus baru Teman-teman, Dev. host, tolong tegas, host. Ada nggak ya saya tertulis di sini? Ya, tinggal jawab dulu. Saya Dev. tidak mengatakan, dengar dulu. Nubuat Enggak namanya itu saya tidak di situ. harus, Yohanes di tidak situ. harus dengarkan dulu. Nubuat itu Nggak tidak begitu. menyebutkan nama Pertanyaannya secara dijawab, nggak pakai spesifik gitu loh. Retorika Ya. dulu, jawab dulu. Ada nggak nama-nama Kan saya sudah Yohanes di menjawab. sini? Tidak Ada ada, nggak? karena nama Nggak ada, Yohanes itu sudah. muncul di perjanjian Terima baru. kasih. Oke ya, besarkan dulu. Besarkan. Enak ini sama Yahudi nih. Nah, kan saya sudah baca tadi. Yesaya 40, Nabi Yesaya bernubuat tentang suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan untuk Yotevave, ya. Oke? Dan apa kata Nabi Yohanes Pembaptis? Dia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, Anda yang Tapi Anda Yesaya baca nggak tadi bilang. itu, sebentar dulu. Ya saya nggak bilang. Yang Anda baca tadi itu adalah penafsiran para rabi. Sementara ini Nabi Yohanes yang berkata sendiri. Gitu loh. Kemudian, kedua, di dalam Lukas 1 ya, ini tentang pernyataan siapa namanya itu? Pernyataan dari Sakaria, Imam Sakaria. Ya. Dikatakan di sini, Bil, besarkan. Nih. Sakaria 67. 1 ayat 67. Dan Sakaria, ini Imam Sakaria, ayahnya atau ayah Yahya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan Amin. membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan kita di dalam keturunan Daud. Siapa ini? Yesus Kristus. Kemudian Wah, itu bukan di keturunan ayat yang Daud. sebentar dulu. Yesus bukan keturunan Ini kan Daud. sebentar. Dikatakan di dalam ayat 76, dan engkau hai anakku. Siapa anaknya di sini? Yaitu Nabi Yahya. Akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini kan selaras semua antara pernyataan Nabi Yahya, pernyataan dan pernyataan Imam Sakaria Yohanes itu. dari Yunani Oke? itu bukan Yahya. Hei, Makanya susah Bil, kalau Yohanes, kita itu bukan Yahya. berdialog Yahya dan Quran, karena Yahya dan Quran itu Yohanes itu. Ya, bekerja kalian itu tidak percaya. Saya tidak mau ada penipuan di sini. Namanya Yohanes. Ya, ini penipuan di situ. Silakan Pak Billy, silakan Billy. Nanti kita koreksi Aduh. Bang Billy tentang silsilah Yesus ya. Sampaikan dengan Lukas dengan Apa, ini. biarin Pak Pendeta Adpen ini menjelaskan dulu. Kalau udah kenyang baru gantian. Ya, lanjut. Lanjut Pak Pendeta Adpen. Tolong, saya maunya Anda memakai kata-kata inilah. Janganlah ke Islaman, jangan ke Yahudian. Pakai yang ada di Bible Anda. Yohanes. Anda kenapa saya akan malu? Segan memakai kata Yohanes ini. Segan memakai kata Yohanes. Anda segan memakai kata Yohanes. Kenapa harus ya? Iya, segan memakai kata Yohanes. Kemana tuh pendetanya? Kabur dia. Kabur. Ya,
begitu aja mencret. Jadi gitu ya Tadi guys. cocokologi dia. Iya, Cocokologi jadi dia gini. tadi. Jadi memang begitu cara penulis perjanjian baru, ya memang begitu. Mereka mengklaim dari Tunda, ada perjanjian tunda di lama bawah, untuk gambar. Oke, untuk ya mereka begitu cara kerja perjanjian baru. Mereka mengklaim perjanjian lama kitab orang-orang nabi-nabi Yahudi diklaim sama mereka untuk menggambarkan Yesus di situ. Nyatanya tadi sudah jelas dia mengatakan dalam Yesaya 40 tidak ada nama Yesaya, tidak ada nama Yohanes. Dia bilang sendiri, bahkan sang Yohanes sendiri dalam kitab Yohanes 1 tadi katakan, "Apa kamu Elia? Jangan kamu Elia. Kamu Elia ya?" Bukan. Lah kan itu jelas. Dia bukan Elia memang. Tapi kitab-kitab yang kayak Lukas tadi dia bawa terus yang lainnya itu berusaha mengeliakan Yohanes Pembaptis. Orangnya mengaku tidak, bukan. Jadi begitu cara perjanjian baru mengambil dari Tanakh kitab orang Yahudi menggambar Yesus, tapi ketika dikonfirmasi di dalam kitab Tanakh tidak ada Yesus satupun. Kalau ada Yesus satu saja di dalam kitab Tanakh, maka orang Yahudi akan percaya kepada Yesus sebagai apapun yang mereka mau. Lanjut. Oke, sebelum dengan Bunda Zema. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Shalom, akhi. Lanjut Bang akhi Zuma. semua. Lanjut. Iya, lanjut. Izin sebentar teman-teman, belum Bunda. Tadi makanya saya tegas kepada Dek Sidef tadi, karena dia sering memakai kata Islam ya, makanya saya minta tegas. Dia ini adalah penipu, makanya saya minta kepada dia untuk pede dengan istilah-istilahnya. Kadang dia memakai Masya Allah, memakai saya tegas saja ya, gitu aja. Lanjut dulu dah. Iya, Silakan, sahabat yang Kristen. sekalian, saya belum nyimak tadi, silakan dilanjutkan aja dulu, naikkan ini pasiennya. Iya. Biar Tadi kita akhi terapi. membahas Iya, gimana? Hi? Ya, tadi membahas soal siapa yang lebih hebat, Elia atau Yesus. Aku bilang Elia, karena kedatangan Yesus itu harus nunggu Elia. Kalau Elia nggak datang, Yesus nggak bisa datang. Kan dalam kitab Maliaki tadi, Maliaki 5 dikatakan bahwa di hari yang akhir zaman nanti Elia akan datang sebelum hari yang akhir nanti. Artinya kalau Mesias itu Yesus nggak bisa datang tanpa Elia. Jadi Elia yang adalah manusia mendapatkan mandat dari Tuhan. Nah, sang Yesus ini harus menunggu kedatangan yang diberikan mandat, yaitu Elia. Berarti Elia lebih besar dari Yesus karena Elia tidak pernah dipeluk oleh pelukan maut. Lanjut. Nah, itu dia. Ya, ini saya kalau jadi Kristen, saya akan melihat dengan jujur, ya, mengakui karena agama yang benar itu adalah agama yang mengedepankan kejujuran, kebenaran. Kalau jadi orang Kristen menggunakan perjanjian lama, yang mana perjanjian lama ini justru dengan terang dijelaskan dalam Yeremia 31 bahwa itu justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu malu menggunakan kitab terjemahan perjanjian lama ini karena ternyata cakupan isinya itu pertama adalah hal yang menjadi ikatan keyakinan, kepercayaan, prosesi keagamaan antara Bani Ishak dengan Elohim pencipta langit dan bumi. Yang kedua, isinya itu banyak yang tidak sesuai dengan original teksnya. Yang ketiga, rupa-rupanya sang pemilik kitab masih ada. Yang keempat, rupa-rupanya faktanya adalah sang pemilik kitab yang ngerti Ibrani secara tradisi turun-temurun, mereka punya budaya, sebuah keyakinan, prosesi keagamaan yang sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang mereka. Berarti mereka lebih paham, mereka lebih mengerti, mereka lebih pas, mereka lebih cocok dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya dibandingkan saya yang hanya menerima buku tertulis
Perjanjian Lama, tetapi ternyata itu adalah terjemahan dari kitabnya penjajah Belanda. Maka pada akhirnya kalau saya jadi Kristen, saya lebih milih waras daripada sedeng. Orang Makassar lebih paham kitab daripada yang dihasilkan lontara dari nenek moyang mereka, daripada orang Batak yang sama sekali tidak berdarah Bugis. Tapi dia memiliki buku lontara Bugis dalam terjemahan Batak. Sementara orang Bugis juga masih ada hidup berdampingan dengan mereka. Dan mereka punya lontara asli dari nenek moyang mereka. Dan hasilnya di permukaan, pemilik lontara asli mempraktekkan isi kitab tersebut berbeda dengan orang Batak yang hanya menggunakan terjemahan dari kitab lontara silsilah Bugis. Orang gila saja yang mau lebih percaya kepada buku terjemahan yang entah dari mana datangnya dibandingkan lebih percaya kepada sang pemilik kitab. Hanya orang sedeng, hanya orang yang terbelenggu jiwa, pikiran, otaknya, hatinya, sanubarinya dengan kegelapan alias iblis yang mau hidup secara terus-menerus dalam keadaan jahil seperti itu. Seibarat kata, saya sebagai Muslim, sebagai Islam, mengkitabkan Al-Quran. Orang Arab mengkitabkan Al-Quran. Tetapi orang Arabnya punya original teks. Saya orang Indonesia juga mengklaim punya Al-Quran, tetapi bahasa Indonesia tok, tidak ada bahasa Arabnya. Dan saya melihat orang Islam Indonesia berbeda dengan orang Islam di Arab. Berarti yang benar yang mana? Yang Islam yang Arab, yang ngerti Arab, yang kitabnya Arab, yang turunan dari penerima kitab dari Arab, atau saya orang Indonesia yang tidak ada darah Arabnya, tidak ada kitab Arabnya, tidak ngerti bahasa Arab, bukan silsilah dari Nabi Ismail, tetapi agama saya berbeda dengan agama sang pemegang kitab as-suci Al-Quran yang menggunakan original teks yang sudah jadi adat istiadat prosesi keagamaan secara turun-temurun tak henti-hentinya, tak putus-putusnya dari sang sumber. Berbeda dengan agama saya di Indonesia hanya menggunakan terjemahan. Sudah pasti orang waras kayak saya akan meninggalkan yang terjemahan dan memilih yang original teks. Itu kalau waras. Ya, jadi benarlah kata Al-Quran, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang-orang kafir laknatullah ini ingin menipu Allah dan menipu orang-orang berakal, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu kata Quran. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore siang hari ini bisa diterima dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sapa dulu, ada ya dua yang masuk ini. Waalaikumsalam akhi. Ada dua yang masuk ini, ada IMD, M2 Tantas, Islam apa Pakistan? Islam apa Pakistan? Tantas? Tantas, kalau enggak jawab ada saya turunkan. Silakan. Ya, besarkan di layar saya. Ya. Oke. Ya, saya dikecilin aja host, nanti kena tombak lagi. Banyak Saya tentara juga Romawi. tombak yang akun itu udah papat. Oke, di sini lihat bagaimana GR-nya teman-teman Kristen terhadap kitab kami ya. Satu suara keluar dari padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, suara ini dianggap suara Yohanes Pembaptis, mati dah. Ya. Makanya tadi saya tanya sama pendeta Advent tadi, ada nggak sih tertulis Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Ya sudah, jangan berspekulasi. Apa kata ulama? Ya. Kata ulama adalah the voice that calls out to Yerusalem. Jadi suara yang memanggil berseru-seru di padang gurun kepada Yerusalem bukanlah suara yang baru, melainkan itu adalah suara yang sama ketika memanggil orang Yahudi keluar dari tanah
Mesir dari gunung di Sinai ya. Jadi suara itu sama. Suara siapa ya? Suara Tuhan, bukannya suara Yohanes Pembaptis. Mati gak? Aduh. Begitu lanjut. Makanya kita, ya. Mumpung antum ada di sini, boleh nggak ini diterangkan ke saya terkait Yehezkiel 34 nomor 16 Ahi? Oke, coba sebentar. Sebelum ada Oten yang ingin diskusi. Itu ada STT tunggu Bang Zuma. Mungkin dia mau diskusi. Kita dengarkan dulu Ahi terkait dengan dari Ahi Billy Yehezkiel 34:16. Ya, jadi tadi seru ya, maksudnya gini. Sebentar, aku mau ini dulu. Jadi, akulah suara yang berseru dari padang gurun itu. Yohanes Pembaptis katanya. Lah, ulama Yahudi yang jauh ya sebelum Yohanes Pembaptis sudah mengasih tahu itu adalah suara yang sama ya. Ketika di Sinai, suara siapa? Ya suara Tuhan. Kok suara Yohanes Pembaptis? Dari mana kisahnya? Aduh, mampus deh. Oh, apa tadi kitabnya? Yehezkiel 34:16. 34:16, oke. For the lost I will search, karena bagi yang hilang aku akan mencarinya. The banished I will retrieve, yang hilang akan aku temukan. The broken I will bind, yang patah akan aku sambung. The ill I will strengthen, yang sakit akan aku kuatkan. But the fat one, tapi yang gemuk dan yang kuat, I will destroy, akan aku hancurkan, akan aku lenyapkan. I will tend them with justice, aku akan mengembalai mereka dengan keadilan. Jadi kepada yang gemuk dan kuat, aku akan menghancurkannya. Begitu akhi. Yang gemuk dan yang kuat dia main akhi. Dihancurkan, destroy. Yang dihancurkan. Ada yang bisa buka kitabnya orang Kristen, Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Minta tolong yang Ya, siap. Udah. Dibuka Bang Tedas. Silakan Bang. Aku buka ya. Bang Dato, bisa buka? Ya. Siap. Yehezkiel 34:16. Ya, siap Bunda. Ya, ini dia. Iya, coba dibaca. Iya. Yehezkiel 34:16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana. Astaga, itu dari mana itu? Enggak, masalahnya pendeta-pendeta Indonesia pada gemuk-gemuk semua ahi. Oh. Gemuk dari perpuluhan, makanya gemuk itu mereka terjemahkan kukuatkan, kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Padahal di situ arti yang sebenarnya adalah akan kubinasakan. Samad. Betul. Waduh. Sayang tadi pendeta Advent nggak ada nih. Allah. Ini kenapa saya membawa narasi tadi di pembukaan tadi itu? Bahwasanya saya kalau jadi Kristen, mending saya ateis daripada saya menyembah manusia berdasarkan terjemahan-terjemahan. Habis itu mengklaim kitabnya Yahudi miliknya juga, padahal cuma terjemahan dari Barat, dari Belanda. Inilah contoh bukti coba. Akhi Billy sebagai pemegang kitab membacakan dengan seksama kepada kita, yang gemuk itu dibinasakan, dihancurkan. Nah, sekarang masuk ke Indonesia, karena mereka pada gemuk-gemuk semua tokoh-tokohnya, dirubah menjadi apa? Akan kulindungi katanya. Gimana itu? Akan dikuatkan, akan dilindungi orang-orang gemuk ini. Padahal arti yang sesungguhnya itu dibinasakan. Memang iblis berhasil punya pengikut. Iblis berhasil mematikan akal. Siapa Anda? Apa Anda? Ijazah apa Anda? Loh, kok ijazah? Saya nggak ada ijazah. Saya tidak ada ijazah, tapi faktanya saya bisa membongkar kebohongan Kristen melalui terjemahan tadi. Ayo, lu mau apa? Ini kitab yang kau anggap suci, tetapi antara dibinasakan dan dilindungi itu adalah dua kata yang sangat bertentangan.
Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang tidak berdasarkan terhadap sumber bisa dipercayai untuk mengantar seseorang bisa selamat? Bukan, Bayangkan. enggak dengar kau siapa? Dengar, yang gemuk akan kubinasakan, tapi diganti yang gemuk akan kukuatkan, akan kulindungi. Itu apa namanya? Coba. Kutanya dulu samamu, saudara Dance, apakah kulindungi dan kubinasakan itu sama? Yang gemuk akan kubinasakan, apakah sama? Yang gemuk akan kulindungi, sama atau tidak? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, hanya tahu menghujat lu. Itu ayat kondisi. Loh kok ada enggak ada? Saya mau dengar. Kok saya jadi penghujat? Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan itu pasti iblis. Yang selalu memutar balik firman Tuhan itu setan. Itu sudah pasti tuh. Bagaimana setan dalam mengecoh Nabi Adam alaihissalam selalu memutar balik fakta dari firman Tuhan dirubah menjadi firman setan. Yang gemuk akan kubinasakan, diganti yang gemuk akan kulindungi. Mana? Coba Yehezkiel tadi, Yehezkiel 34 nomor 16, silakan. Anda coba baca. Cepat. Sendal putus. Silakan baca. Tuh, yang gemuk akan Bukan begitu maksudnya, cuma itu bukan begitu seperti yang kau artikan. Begitu yang tertulis. Tuh. Itu yang reading comprehension Anda yang gagal. Tuh. Silakan silakan ahi. Orang Islam juga tidak bodoh. Udah, sendal putus diam dulu. Sendal putus diam dulu. Diam. Oke, Bang Dance ya, kita lihat dulu ya Bang Dance. Shalom Bang Dance ya. Jadi yang ya akan kukuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi ya. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Bagaimana teksnya di dalam bahasa Ibrani ya? Kita lihat. Fehazaka ya, nih. Fehazaka asmit. Apa asmit artinya? Asmit, binasa. Ya, Fehazaka. Ini dia 16. Bagaimana kita debat saja? Debat Oke. But the fat, tapi yang gemuk aku akan, dan yang gemuk dan yang kuat aku akan destroy. I will destroy, akan aku lenyapkan, hancurkan. Ya, destroy. I will destroy. Destroy, menghancurkan, bukan dipelihara. Apa? Ya. Bukan dilindungi. Destroy, kalau dilindungi kan protect. I will protect. Jadi yang fat I will protect. Tapi ini kan bukan protect tadi. Artinya apa tadi? I will destroy. Kayaknya ketinggian Bang Willy. Ada yang aku dulu STT. Tidak mungkin salah. Sekarang mungkin Anda nggak nyambung. Sekarang ini ada STT ya. STT silakan, selamat malam, pagi, siang. STT. Bagaimana? Semua kau debat dengan saya, kita pakai waktu bagaimana? Aduh, kamu nyerocos terus Bang Suma Berasi, Anda nyerocos. Nggak ada ilmu. Iya, kayak orang baru dulu. Orang baru ya. STT selamat siang. STT, begitu nih. STT selamat siang STT. Yang Islam jangan minta permintaan naik ya di bawah ya. Kita sediakan satu spot lagi untuk Kristen. Yang Islam dengan sangat hormat saya minta untuk jangan minta permintaan naik. Ini sisi rek ini nggak usah ada ilmu ini. Bang Billy, aku mau nanya Bang. Ya, gimana Bang? Ya. Shalom. Begini Bang. Di Markus 14 ayat 36. Ya, Markus lagi, jangan. Kalau orang Yahudi jangan nanya Markus. Iya, maka dengerin dulu Bang, makanya Bang. Jangan tanya sama Ustadz Zuma aja tuh yang Gini, enggak ini nyambung soalnya di situ ada istilah Yahudi Bang. Jangan maksa orang baca kitab. Gak boleh ya. Orang Yahudi itu dilarang membaca kitab Tamek, kitab najis. Paham itu? Hargai iman saudara kita. Gak boleh. Mereka dilarang. Iya, itu kan di Markus 14:36 itu ada kata-kata ya Aba, ya Bapak. Nah, aku berasumsi Aba ini atau ABBA ini adalah pengucapan daripada alef bet. Nah, aku mau nanya sama Bang Billy, ini benar nggak ini? Oh, itu adalah grup band ABB Ababa, ada tuh grup band Aba. Yang zaman dulu tuh.
lagunya. Ada tuh. Oke, jadi bukan ya Bang ya. Jadi kalau Ibrani orang Yahudi mengucapkan hal itu gimana Bang? Tolong ajarin Bang. Kalau Afinu Jabal Shamaim Surisal Fegoalo Khazek et Bedinat Israel Goaleteno. Itu Afinu Jabal Shamaim, Bapa kami yang di surga. Hashem Roe, Tuhan Gembala. Hashem El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Hashem Makados, Tuhan yang Maha Kudus. Banyak namanya, ada 72 nama Hashem. Bukan begitu Bang, maksudnya kan kalau Bapak dalam bahasa Ibrani itu kan alef bet, betul kan Bang? Afi, Alef. Oh, bacanya Afi. Oh gitu. Iya. Tergantung kalau misalnya dia ada dagesnya di huruf betnya, ada dagesnya, ada titiknya di tengah, jadi ab ya. Kalau nggak ada Afi, Jadi Avi gitu. Abi, Avi, Aba juga bisa gitu. Oke. Nah, begini. Kalau alef bet itu diucapkannya itu Abba, berarti alef alamet itu diucapkannya Allah dong, Bang. Nggak paham aku gimana? Alef bet tadi Abang bilang bisa diucapkan Abba, ABBA kan. Nah, berarti alef lamet itu bisa diucapkan Allah, ALLA, Bang. Bisa, tergantung. Misalnya alef lamet hei bisa dibaca Allah, bisa dibaca ilah, bisa dibaca ella. Banyak. Makanya tergantung nikutnya, tergantung huruf hidupnya, titik-titiknya itu. Oke deh Bang, itu aja Bang. Makasih Bang Billy ya. Ya. ya, ini si STT ini ngapain di atas ini kalau kita nggak ada ini? STT selamat sore. Terguncang dia, ada gerunda. Terguncang dia, gimana nih? STT selamat siang. Ya, Alsop selamat sore. Islam apa Kristen? Saya Islam, Bang. Aduh Bang, di bawah Bang ya, kita menunggu yang Kristen Bang. Ya. Saya minta yang Islam jangan minta perintah naik. Nanti saya nanya bukan Islam lagi, tapi Kristen. Akhi Billy. Yes, gimana? Ada orang Kristen itu kan mengambil Latin kata Allah di dalam Bible mereka kan ada kata Allah yang berasal dari kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi mereka ngotot itu bukan dari Quran. Satu-satunya kalau itu bukan dari Al-Quran, berarti saya mengasumsikan bahwa mereka mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Oke, coba cek. Iya. Mungkin dari sana mereka ambil kata Allah ini. Yosua 24 ayat 6. 26. Ayat 26. Ini kalau buka LAI aku malah bingung karena Yosua letaknya harusnya kan Yosua itu setelah kitab Torah. Ini jadi Ibrani aja, akhi. Yang ambil kitab Tanak aja. Iya, Yosua 24:26. 24:26. Nah, ini bagus ini teman-teman, kita gratis belajar sama pemilik kitab. Karena kalau kita belajar sama Kristen kita ditipu. 4:26. Joshua wrote this word. Yosua menulis perkataan ini and placed them, dan menaruh itu di dalam with the book of the God's Torah, bersamaan dengan Torah. He took a large stone, dia ngambil sebuah batu yang besar and stood it there, dan menanamnya di sana. The doorpost that was in the sanctuary of Hashem, ada di kemah Hashem. Ya, ayat 26 kan? 26. Kita lihat Ibraninya ya. Vekhatov Yehoshua et hadevarim haele besefer Torah Elohim vaychach even gedola vaikameha
Syam tahat me Allah. Oh, ha Allah nih. Ya. Allah dari sana mungkin ngambilnya. Allah Ya, itu ya. kan latinnya sama tuh. A L L A H Allah. Oh ya, kita lihat artinya ya. Artinya. Sefer. Even Gadol, batu besar. Mana tadi ini? Allah. Even besar, Gadol, Fai kamu, Ma, Shem, terus batu besar mana tadi? Kalau di LAI pohon besar. Batu besar ini. Batu besar ini. Large stone. Jadi itu tapi apa? Allah itu batu ya, batu besar. Kalau di kitabnya mereka dia menerjemahkan pohon. Astaga, kalau pohon kan pohon besar. AIDS gadol. Aduh, kacau ini, kacau. Wah. Tunggu. Ada cara yang lebih. Tunggu bentar. Nah ini teman-teman, kita belajar sama yang punya kitab gitu. Kalau kita belajar sama tetangga, kita dikibulin. Lama. Shalom, Pak Ustadz. Ya, salam. Ustaz mau diskusi ya? Pak, mau bertanya. Ya, nanti sama Bang Zima. Agamanya apa Bang Biston? Katolik, Bang. Ya, kumaha naon? Pengen tahu Bang Zuma ini apa itu iman dari sudut ini, dari iman Islam. Ya, apa itu iman? Iya. Apakah iman itu untuk diri sendiri atau untuk kelompok? Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu adalah percaya, keyakinan, itu iman. Jadi semua orang punya kepercayaan. Anda punya kepercayaan. Kami umat Islam juga punya kepercayaan. Orang Yahudi juga punya kepercayaan. Itulah iman. Nah, sekarang kepercayaan mana yang benar? Kepercayaan yang benar itu adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal. Itu. Jadi iman itu adalah percaya yang dibarengi dengan akal. Jadi kepercayaan kita itu harus berlandaskan kepada tolak ukur akal. Jadi iman dan akal itu tidak bisa terpisahkan. Kapan ada iman terpisah dengan akal, maka pasti buta. Contoh, kita melihat seekor sapi. Kita hanya modal iman. Nah, kita dikatakan bahwa percayalah bahwa sapi itu adalah ayam. Orang yang percaya bahwa seekor sapi itu adalah ayam, itu imannya iman buta. Tapi orang yang melihat sapi tersebut dengan mata, dengan pikiran, dengan telinga, dengan perasaan, insting kemanusiaan, mengatakan itu adalah sapi, itu imannya yang betul. Nah, sama seperti saudara Kristen, Maria melahirkan manusia. Mata, pikirannya, akal sehatnya tidak bisa lari bahwa yang lahir keluar dari seorang wanita Maria itu manusia. Itu manusia. Mau kepala di bawah, kepala di samping, atau kita guling-guling sampai kapanpun, Maria tetap akan melahirkan manusia. Tidak pernah melahirkan Tuhan. Tapi kalau berhadapan imannya Kristen, disimpan iman itu kepada batok kepala kita, manusia yang waras ini, maka seketika kita akan mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita kategorinya gila, tidak waras lagi. Karena kita mendudukkan satu perkara bukan sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kalau kambing menganggap Maria melahirkan ayam, wajar. Monyet menganggap Maria melahirkan kemudian kucing, pantas.
atau serigala atau gorila atau binatang menganggap Maria melahirkan kutu air, tidak masalah. Tapi kalau seorang manusia yang dibekali akal, imannya mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan, maka orang itu rusak, harus dibawa segera ke rumah sakit sebelum parah. Gitu bang. Jadi yang disembah oleh yang Allah disembah oleh mereka itu adalah kayu atau batu. Pohon besar. Ya? Iya betul. Ya, mampus dah. Iya, itu. Nah, kalau mereka membacanya gini, Ahi, mereka kan membacanya Allah. Sementara Allah, kita, betul. iya, kita kan di dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Itu kan ada nikut, ada tanda baca, ada tata cara pengucapan, makhraj huruf namanya. Ya. Nah, mereka membacanya Allah. Saya temukan di apa kitab Tanak, di Mazmur 10 nomor 7, memang betul ada kata Allah di situ. Coba Ahi baca. Mohon izin, tolong dibaca Ahi. Ya. Mazmur 110. Mazmur 10 nomor 7. Oh, oke. Nah, jadi Allah kita sudah temukan di Yosua 24 nomor 26, ternyata itu adalah kayu besar atau batu besar, pohon besar. Kemudian cara membacanya Allah ada di Mazmur 10 nomor 7. Ya, 10 nomor 7. Oh iya, Allah pihu male umar mim, ya. Jadi ini Allah yang pertama. Artinya, aku liatin. Nih guys, nih. Allah artinya Ahi, alif lam mim ini artinya apa? Oke, ini ya. Alif lam mim hey. Allah. Ya, artinya ayat 10 apa? Ayat 10 tadi mana nih? 9, 10. He lower himself. Yang mana ya? 10 bener ini. Ayat 7. Ayat 7. Okay. Ayat 7. Wah, his mouth is filled with false oath. Aduh. Jadi pendusta nih, mulutnya penuh dengan kebohongan, sumpah serapah ya, sumpah palsu. Jadi Allah, ini Allah artinya nih false oath artinya sumpah palsu, sumpah yang nggak benar gitu. False sumpah artinya palsu, iya. Sumpah serapah ya, jadi sumpah kalau, yang nggak benar. Lanjut. Jadi kalau Yesus mereka sebut anak Allah, ya, Yesus anak sumpah palsu, sumpah serapah. Anak sumpah serapah. Aduh, gawat ini saudara Kristen. Harus, ayo teman-teman Kristen, kembali ke original teks Yunani. Amankan segera percayaan saudara supaya tidak jadi bulan-bulanan gitu ya. Kembalikan ke Theos, yaitu dewa. Yesus anak dewa. Daripada Yesus anak sumpah serapah, lebih baik Yesus itu adalah anak dewa. Itu lebih terhormat. Sama seperti Krishna, Zeus, Hercules, Attis, sama seperti itu. Mending dia anak dewa daripada anak sumpah serapah. Oke, lanjut. Ya bang, aku simpulkan iman harus dibaca dengan akal bang ya. Betul. Terus itu yang terakhir bang ya, iman itu untuk individu atau untuk kelompok agama bang? Iman itu yang benar. Jadi kita ini orang beragama, apalagi agama samawi, seperti Yahudi dan Islam. Tidak ada kemudian orang Yahudi atau orang Islam yang mengaku ketika mereka kemudian mempelajari agamanya, keyakinannya, lantas mereka beriman, lalu kemudian mereka mengatakan aku ini adalah nabi. Itu hanya ada di Kristen. Jadi pada prinsipnya iman yang betul adalah iman yang dirangkai dari penyampai wakil Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Kalau di Islam jelas ada Nabi Abraham, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak. Nabi Musa, itu termasuk Nabi Isa. Nah, mereka-mereka ini adalah yang membawa ajaran dari langit. Ajaran dari langit dibawa kemudian oleh mereka untuk diamini oleh di mana mereka diutus.
seperti Nabi Musa, ya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Sedangkan iman saudara berasal dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, entah apa-apa. Sementara mereka bukan wakil Tuhan. Contoh, kami umat Islam menyembah Allah, beriman kepada Allah. Itu diajarkan oleh Nabi yang datang kepada kami, Nabi Muhammad. Anda menyembah kepada Yesus. Itu diajarkan oleh siapa? Oleh Paulus. Jadi iman ini pada dasarnya iman yang benar dibawa oleh Nabi untuk umatnya, untuk kelompok orang. Lalu kelompok orang ini membentuk pribadi-pribadi mereka menjadi beriman. Beriman berlandaskan yang dibawa oleh para nabi, yang didatangkan oleh malaikat kepada utusan-utusan Tuhan. Malak Elohim. Seperti itu saudara. Silakan. Berarti kesimpulannya Bang, iman itu untuk kelompok dan untuk pribadi, begitu Bang ya? Yes, betul sekali. Kayaknya itu aja dulu Bang, gantian sama yang lain. Shalom. Iya, salam. Buat yang di bawah Kristen ya, Bang Hendrik, selamat sore Bang Hendrik. Ini ada pula Adia ini, siapa ini? Ya, Bang Hendrik, ada bungsu ini, dia seorang Kristen. Silakan bungsu, Anda mau berdiskusi dengan guru Nazuma, silakan. Bungsu, selamat sore. Bungsu, selamat sore. Masih siang Bang itu. Masih siang ya, masih siang. Ini pertanyaan nama Akhi Zuma. Akhi Zuma, aku ada pertanyaan. Iya. Apakah doa yang akan datang Nabi Muhammad akan datang kembali? Enggak, Akhi. Maksudnya di kehidupan kita di alam semesta ini, di alam pas akhir zaman nanti, apakah Nabi Muhammad akan datang kembali atau setelah kebangkitan orang mati? Setelah kebangkitan. Orang mati semua setelah kebangkitan. Oh, berarti sebelum kebangkitan dia tidak akan datang kembali? Iya. Ya? Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman Kristen kan Tuhannya kan akan bangkit kembali sebelum akhir zaman, sebelum kebangkitan orang mati dia akan datang dulu gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad memang sistematis menunggu kebangkitan orang mati dari Adam sampai Julia Perez begitu ya? Iya betul. Oh iya betul. Lanjut. Allahu Akbar. Cuman kalau di Islam itu Akhi, kaidahnya seperti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci terkait dengan orang-orang yang mati di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Itu dalam Al-Quran. Jadi orang yang mati itu seperti Nabi Musa. Beliau itu nggak meninggal. Nabi Abraham. Mereka hanya meninggalkan alam ini, tetapi sebenarnya mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Orang-orang yang mati dalam berjuang, memperjuangkan dinul, agama dari langit, itu mereka secara jasad memang menurut kasat mata meninggal. Tapi sebenarnya mereka itu hanya pindah alam dan hidup mereka itu. Kalau Muhammad gimana semua Muhammad? Itu dalilnya jelas. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau menyangka beliau itu meninggal. Sebenarnya beliau itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Anda tidak percaya? Coba Anda lihat di Bible, Nabi Musa di dalam Ulangan 34 di kitab Perjanjian Lama milik Yahudi yang Anda terjemahkan, diterangkan dikuburkan. Nabi Musa diterangkan dikuburkan. Tetapi kemudian diceritakan di dalam kitab saudara, Yesus bertemu dan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Haleluya. Kalau Muhammad sendiri bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabi Musa ini sudah meninggal atau tidak?
Kalau Nabi Musa sesuai dengan apa yang katakan tadi yang ada dalam Bible. Kalau Muhammad sendiri bagaimana, bro? Enggak. Saya tanya dulu samamu. Saya tanya dulu samamu. Kalau Nabi Musa sudah meninggal. Tunggu. Nabi Musa meninggal atau tidak? Nabi Musa dikubur atau tidak? Menurut Bible? Meninggal, Dikubur. Kenapa di dalam Matius 17 Yesus bertemu dengan Nabi Musa dan berbicara? Meninggal atau masih hidup Nabi Musa ini? Karena hanya Tuhan yang mampu bertemu dengan orang yang sudah mati. Enggak, murid-muridnya. Diam. Di situ bukan hanya Yesus, Petrus, Muhammad dalilnya di mana hidup? Matius 7 mana dalilnya hidup Muhammad? Matius 17 nomor 1 dan seterusnya. Yakobus, Petrus, Yohanes melihat Yesus berbicara dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa masih hidup. Berarti kalau begitu Al-Quran saya benar. Orang-orang suci itu sebenarnya tidak meninggal. Mereka masih hidup. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Tuh. Ya betul, karena yang meninggal itu hanya jasmani saja. Tubuh ini yang hancur, lenyap, lebur menjadi tanah. Tapi namanya neshama, jiwa dan roh itu kembali kepada yang menghembuskannya. Betul. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu dia. Jadi berbeda dengan kaidah teman tetangga kita. Orang meninggal keluar lagi dari kubur. Jadi Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Bahaya ini. Nah akhi Billy, Yesaya 14. Itu yang ikut bangkit juga jadi Tuhan nggak itu? Kan ada yang bangkit juga tuh. Nah itu dia. Bersama-sama. Yang berjalan ke kota Kudus. Yang kan gitu. Masih ada di Kudus sekarang itu di Jawa Tengah dia. Jawa Tengah. Ini akhi Billy, yang di sini akhi, Yesaya 14 itu akhi. Yang nomor 12 sampai nomor 15. Saya ingin bertanya, apakah ini berbicara tentang iblis? Atau kaitannya dengan manusia yang sombong, angkuh, ingin menyamai Tuhan, tetapi dia kerasukan iblis atau dia disesatkan oleh iblis? Tolong akhi dijelaskan. Yesaya 14 nomor ayat 12 sampai ayat 15. Silakan. Nih ambil ini. Billy monitor. Kemute dia. Halo ya, aduh kemute udah ngomong jauh-jauh. Ya. 14 ayat 12 ayat ya. 12 sampai 15 12 sampai 15 ya. How have you fallen from the heavens? Engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang timur ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Hashem, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, duduk di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu pertanyaannya. Yang masuk ke liang kubur ini maksudnya di situ ada nggak orientasinya itu tertuju kepada iblis? Oke, kita harus pahami dulu ini. Yesaya 14 ini ya, yang disebut bintang timur ya, Hilal Hasyakhar, atau yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen sebagai Lucifer ya, setan. Kalau kita mengikuti paham daripada teman-teman Kristen, Lucifer itu adalah setan itu sendiri gitu, akhi. Tapi kalau dari teks dan konteks asli dari kitab Yesaya ini berbicara tentang siapa bintang timur pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan gitu. Jadi ini berbicara tentang kejatuhan Babel. Tapi ini dimaknai berbeda oleh, sekali lagi ya, dimaknai berbeda oleh teman-teman Kristen. Ini
Kalau kalian mengatakan itu bintang timur, bintang fajar itu adalah Lucifer, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Siapa bintang timur itu dalam kitab Wahyu? Itu adalah Yesus. Lanjut. Nah, ini ada hal yang menarik ketika kemudian manusia seperti yang Akhi Billy sampaikan tadi, bahwa ada orang yang ingin menyamai Tuhan. Menurut Akhi, orang yang ingin menyamai Tuhan itu karena faktor dirinya sendiri atau karena ada pengaruh iblis di dalam dirinya? Sampai dia sombong. Iya, karena itu ada pengaruh iblis. Jadi ada pengaruh iblis. Ya, Yeser hara atau keturunan jahat di dalam hatinya. Jadi hasatan atau setan itu kan ciptaan Tuhan. Nah, jangan kaget nih teman-teman Kristen ya, bahwa Tuhan yang menciptakan setan. Kenapa? Karena lawan setan bukan Tuhan. Kan selama ini pemikiran bahwa Tuhan itu lawannya setan. Tuhan tidak ada lawannya, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan itu udah paling atas. Nggak mungkin lawannya setan. Setan patuh kepada dia. Begitu. Nah, setan ini adalah sparring partner kalau kata Rabi saya. Kalau kamu melakukan yang jahat, kamu kena hukuman. Kalau kamu melakukan yang baik, kamu kena pahala, dapat pahala. Nah, triggernya siapa? Pemicunya si setan ini, sparring partner. Tanpa setan, free will, ya, kebebasan memilih kita juga nggak berguna. Sebaliknya, tanpa setan, free will juga nganggur. Jadi itu begitu sistemnya. Nah, kita lihat tadi ayat 12 ya. Mana dibuka ya? Nih. Oh, engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang fajar. Wonders and amazement Nebukadnezar, degradation, kejatuhan Nebukadnezar terus berlanjut. The great monarch who was compared to the morning star, kerajaan yang besar yang dibandingkan dengan bintang fajar, the brightest star in the heaven, yang merupakan bintang yang besar di langit, has been struck down, telah dipaksa untuk jatuh. It is as if the star has fallen from heaven to the earth. Sama halnya seperti diumpamakan seperti bintang yang telah jatuh ke dunia ini menurut Radax. Jadi ini berbicara tentang kejatuhan Nebukadnezar yang mengaku dirinya ingin menyamai dirinya dengan Tuhan, karena pada waktu itu yang jadi bintang di sebelah timur, di negara bagian timur, ya timur tengah, itu adalah Irak, Nebukadnezar gitu. Lanjut bro. Ya. Jadi ada hal menarik di sini ketika kemudian angkatan jahat, orang-orang jahat datang bertanya kepada Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Kata Yesus, mereka tidak akan diberikan tanda satu apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Nebukadnezar ini anak manusia ya. Jelas itu ya. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, tanda kebangkitan hari ketiga, Yesus katakan di Matius 12, tanda kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Yesus menyebut orang-orang yang memanggilnya Tuhan dan bermujizat, memakai namanya dan mengusir setan pakai namanya, dengan sebutan pembuat kejahatan. Jadi sinkron, orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat, keturunan angkatan jahat, kelompok angkatan jahat yang pada endingnya diusir kemudian oleh Yesus disebabkan karena mereka menuhankan Yesus. Itu yang saudara-saudara Kristen harus pecahkan. Kok bisa Yesus mengidentifikasi bahwa yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang jahat? Gitu teman-teman. Akhi silakan. Iya, dan kalau dipakai tanda Yunus nggak mati ya. Perlu diingat ya teman-teman, Yunus tidak mati, jadi nggak nyambung itu disambungkan dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena kan kalian selalu mengambil, mengais-ngais. Lihat tadi, Yesaya 40, apalah Yesaya 53, Yesaya 9. Kalian mengambil dari kitab orang Yahudi, ya, maknanya kalian imani.
kalian paksa maknanya masuk ke dalam Yesus. Nah ini juga Yunus tidak mati dalam perut ikan, ya, dia selamat. Berbeda dengan Yesus yang mati, benar-benar mati raganya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu nggak nyambung, pemaksaan ajaran doktrin yang nggak nyambung sama sekali dari sumbernya. Amin. Lanjut. Iya, sangat luar biasa. Ya, silakan mungkin dari teman-teman Muslim atau ada dari Kristen dinaikkan. Naikkan dong Kristen. Tapi gue mau nanya Bang Billy sama Bang Juma nih, sama nggak nih? Kalau ada sebuah buku dianggap kitab suci, tapi penulis-penulisnya itu mengaku menerima dari sesuatu, ya bahkan mengatakan dari Tuhan. Tapi penulisnya itu meninggoinya nggak benar semua gitu loh. Oh itu kenanya di ini Bang Handi, kenanya di Bagaimana ulangan, kenanya di ulangan 18 ayat 18 sampai ayat 20. Itu resikonya gimana ya orang yang kayak begini? Ya itu tertulis di ulangan 18 itu. Kalau ada seorang nabi di tengah-tengahmu yang berani berbicara mengatasnamakan diriku sesuatu yang tidak aku firmankan, maka mereka akan dibunuh, dibinasakan. Itu dalilnya tuh. Sedangkan di dalam di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu disebut sebagai nabi gitu. Data 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Ya betul. Itu ada saya tambahin lagi ya. Jadi kalau ada seorang nabi muncul dari tengah-tengahmu, dari menjaga ajaran lain, dan dia menyatakan mujizat dan mujizat itu terjadi, janganlah engkau percaya. Nah, karena apa? Karena Hashem menguji imanmu. Apakah kamu percaya kepada dia atau kepada aku, kata Hashem. Maka bagaimana dengan nasib orang itu? Itu harus dirajam, dilempari batu si nabi palsu itu. Jadi gini, iman orang Yahudi itu tidak berdasarkan mujizat. Wah, kacau kalau berdasar mujizat ya. Bahaya kacau. itu. Lihat Sai Baba bisa ngeluarin emas dari tangannya, emas keluar. Dituhanin lah itu. Makanya iman seorang yang benar itu bukan berdasarkan mujizat, tapi berdasarkan kitab. Ya, disitulah iman itu bertumbuh. Lanjut. Betul. Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa, sekiranya dengan mujizat itu mampu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sendiri yang mengatakan kepada mereka bahwa nabi palsu itu bisa bermukjizat. Artinya betul, kenabian seseorang itu tidak bisa dipandang dari segi mukjizat saja, tapi dari kitabnya. Memang betul, dari kitab menerima wahyu berarti ada penyampaian firman dari langit, dari Elohim yang sampai kepada oknum tersebut, yang menjadi kaidah ajaran terhadap dirinya dan terhadap orang-orang di sekitarnya, umatnya, kaumnya. Nah, sedangkan yang ada hari ini, bagaimana ceritanya dengan Bible milik orang Kristen ini? Adakah mukjizat di dalamnya untuk pengetahuan atau ilmu pengetahuan? No. Kalau itu nggak ada. Nah, itu dia makanya. Tapi tadi dia menyerang Nabi Muhammad kan gitu ya, makanya saya tanya balik seperti itu. Kalau Nabi Musa kan jelas ya menerima wahyu dari Sang Pencipta, semua para nabi tentunya kan gitu ya. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku diilhamilah, ketemu inilah, ketemu itulah, terus menulis surat bertentangan satu sama lain gitu loh. Kayak gini masih bisa dipercaya apa ya? Gimana menurut Bang Jung sama Bang Billy? Kita lihat zaman sekarang ada model begitu, Nabi Luga Tamunang, dia kan udah pernah ke surga, ke neraka. Lalunya pas ke neraka ditanya lihat siapa, dihajar lah sama Mahadewa.
Nabinya nggak bisa nangkis. Lanjut. Gak bisa nangkis. Tapi celaka ya orang kayak gitu Bang Juma ya, mengaku menerima terus menerima dari wahyu dari mana begitu, buat buku dijual murah. Itu resikonya orang kayak gini gimana ya? Ya itu dia, mampus, mati, celaka kan. Bentar, Jadi- saya ada telepon, Bang Handi lanjut aja sebentar dulu. Jadi orang kayak gini dosanya berkesinambungan loh mas bro semua begitu ya. Karena bukunya masih dipakai sepanjang zaman gitu. Jadi setiap orang yang memakai bukunya itu, dia yang harus bertanggung jawab di alam sana. Ya gimana Kang? Saya mau buka Di mute Bang Juma kedengeran nih. Ada yang mau mu'alaf? itu demian. Aduh, kedengeran di sini. Aku udah paham itu. Iya. Sampai pagi ngobrol sama tuh bocah. Bocah itu dulu saya dapat ini fakta ya. Nanti tanya sendiri deh orangnya. Ini dulu bocah masih umur baru tamat SMA. Masuk di area diskusi lintas agama mulai dari grup WA, brutalnya nggak aku tulungan. Bencinya terhadap Nabi Muhammad SAW, bencinya terhadap Al-Quran, bencinya terhadap Islam. Nggak ada kata baik-baiknya. Semua suaranya yang keluar kalau sama Muslim, termasuk sama saya, kotor gitu. Nggak ada bersih-bersih dari congornya gitu. Tapi saya berusaha mendekati dia. Saya berusaha mendekati dia gitu teman-teman. Alhamdulillah seiring dengan waktu anaknya mau berubah. Ini mohon maaf saya nggak bangga, menganggaplah saya ini gurunya. Saya edukasi terus bertahun-tahun sampai ini tahun keberapa ini? Kalau nggak salah ini tahun keempat apa tahun kelima ya? Alhamdulillah masuk tahun kelima kira-kira ya. Habis itu masuk di Zoom, dia berdua terus sama namanya swasta. Tapi masih ngeyel lah, tapi sudah nggak ada nista-nistanya. Nah, seiring dengan waktu jalan terus, akhirnya anak ini mulai mempergunakan akalnya dan sudah mulai jujur. Nah, saya bilang semalam, kalau kau sudah mulai jujur, artinya adalah ya akalmu sudah berfungsi. Saya tanya basic, ya semua argumentasinya ya ke Islam semua gitu. Nah ini namanya orang berakal, orang mau belajar, mendengarkan nasihat, mau jujur, ya Islam lah tempatnya itu. Itu kira-kira teman-teman. Ya Alhamdulillah. Bang Arif, mungkin nanti setelah buka komal di sebelah izin sebentar ya. Mungkin nanti ada yang mau syahadat saudara Demian. Mungkin teman-teman udah kena dengar dari Bang Handi. Tadinya beliau mau syahadatnya di Zoom, tapi mungkin dia udah putuskan segalanya tanggung risiko dari keluarganya. Alhamdulillah dia putuskan biar umat Islam jadi saksi bahwa beliau sekarang ini sudah memeluk Islam, meninggalkan agamanya yang dulu, yang dia perjuangkan siang dan malam dengan berbagai macam hujatan dan penistaan. Dia sudah menyadari setelah beliau panjang lebar belajar, alhamdulillah beliau sudah menyatakan diri untuk menjadi Muslim, menjadi Islam, memeluk Islam. Demikian informasinya, nanti kalau sudah ada kode saya izin ke komal sebelah, silakan. Betul, saya juga ditelepon, saya nggak angkat tadi. Tadi telepon grup kali Bang Juma ya, ditelepon sama si Akang. Iya, saya nggak angkat karena saya lagi statement. Ya mungkin kita pergi dulu ke roomnya si Akang karena tadi sampai pagi kita di situ tadi Bang Juma kan istirahat gitu ya. Tadinya sih di Zoom ya, tapi sudah berani benar kata Bang Juma. Apapun yang terjadi, saya Islam. Kalau saya diusir oleh keluarga, saya siap mengarungi hidup ini dengan keislaman saya. Kalau perlu nyebrang pulau, itu dia. Waduh, Sarah berisik ini.
Apa yang naik ini? Itu sedimen yang sok-soknya keyahudan itu ya Bang Hendi? Iya betul. Oh, iya. Oh iya. Demian yang mana? Demian yang suka debat sama aku itu? Iya. Bang Billy. Ah, yang benar. Benar. Serius. Iya ya. Ah, yang benar. Serius, Itu. Mantap. Dia selalu bawa kitab-kitab Yahudi, percaya apa Bang, dari dulu. Pantasan. Oke, terakhir kemarin baru berapa hari yang lalu tuh. Tempatnya Sueb sama di tempat aku tuh. Oh, Damian itu. Ah, bener nih Aki, aku mesti Serius. Masya Allah. Ya, kami udah teleponan, udah berbicara langsung sama aku. Beliau menyerah. Berisik Berarti itu Damian kan memang dia belajar Ibrani, belajar Ibrani. Jadi udah nggak relevan lagi dengan Yesus. Memang kitab perjanjian lama ini nggak relevan dengan Yesus. Makanya dia sadar itu. Mantap Damian. Luar biasa. Padahal dulu kita keras sama beliau kan. Wah, bukan keras lagi, hari-hari. Hari-hari ribut itu. Iya, menghujat bahkan beliau. Iya. Dia tuh salah satunya selalu menghujat juga masalah Ismail tuh. Ismail. Aku inget tuh berapa kali tuh dibilang masalah Ismail itu apa namanya ingin membun-bun Ishak katanya. Ingin membun saudaranya mau dibun-bun sama Ismail. Terus aku tanya, mana ayatnya? Ya nggak ada, cuma di sumber Judaism. Nggak bisa gitu. Midras harus nggak boleh bertentangan dengan Tauratnya. Di mana ayatnya? Nggak ada. Jadi bagus juga Damian, kaget aku kalau Damian yang itu. Yang orang Batak itu kan? Bukan Batak, Flores. Papua. Oh, orang Flores. Iya, Papua. Oh, Papua dia. Oh, gitu. Aku tahu kampungnya kok. Jadi ya teman-teman di bawah yang Kristen-Kristen, kalau kalian pintar, teman-teman Kristen belajar Ibrani ya, terutama Ibrani dulu deh, baru Yunani. Ibrani dulu untuk memahami kitab perjanjian lama, Mazmur dan sebagainya, terutama Yesaya. Habis itu nggak akan kalian melihat Yesus di dalam kitab para nabi Israel, nggak ada. Itu Damian termasuk pinter guys. Saya kalau debat sama dia sering keteteran sebenarnya. Menguasai Ibrani segala macam, menguasai Midras apa segala macam, cari-cari sana cari-cari sini, main Sefaria dia. Canggih, makanya akhirnya dia meninggalkan Yesus. Wah, baru Kasem akhirnya dia terjauh dari penyembahan berhala. Lanjut. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur. Sudah pernah saya juga kesal sama dia kan. Waduh. Hinaannya luar biasa, Masya Allah. Sampai dia. Ini anak ini saya dapat di akar rumput banyak Pak. Di WA saya congornya. Iya. Tapi nelpon kemarin udah mulai menangis dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini bukan tamnyal dulu lah banyak Pak. Nah ini. Iya. Silakan teman-teman dinaikkan Kristen sambil kita menunggu. Udah dicoba dinaikkan udah ada yang boleh naik. Sampai di titik mana akhirnya dia bisa meninggalkan Yesus tuh aku belum tahu tuh. Ini saya kasih tahu ya. Di titik-titik akalnya berfungsi, terutama dalam hal dia berusaha mempelajari original teks, terutama untuk perjanjian lama yang saya maksud, kitabnya abang gitu ya. Nah, di sana dia menemukan, oh ternyata saya selama ini dibohongi oleh terjemahan lembaga Bible Indonesia. Kayak terutama tadi itu, si gendut dilindungi padahal dibinasakan. Iya. Terutama itu loh Bang Billy. Terutama di Kejadian 1 nomor 2 itu. Saya selama ini kok dibohongi gitu loh. Ternyata dia sudah bisa menjelaskan sebagaimana Bang Billy menjelaskan bahwa yang di sana itu bukan roh Tuhan yang melayang, tapi Ruh HaKodes. Nah itu kira-kira dari sana lah, mulai dari situ sampai ke konsep ketuhanan. Sampai dia tidak percaya lagi perjanjian baru itu loh Bang Billy kira-kira. Nah itulah teman-teman Kristen ya, harusnya kalian tuh kan pencetak dari perjanjian kitab Elahi, lembaga Alkitab Indonesia sudah melakukan permintaan maaf
karena mereka setelah salah menerjemahkan di sana dan yang di sini. Dan mereka mengakuinya tuh. Siapa tuh namanya tuh? Pendeta siapa tuh yang LAI itu? Ya, salah satu pendiri LAI sudah mengakui ada kesalahan sana dan sini. Jadi tidak bisa lagi lembaga Alkitab Indonesia itu dijadikan landasan iman kalian. Landasan iman kalian harus kembali kepada akar Ibrani dan akar Yunani. Baru bisa nanti misalnya ada kata Tuhan dijadikan Tuhan di dalam perjanjian baru itu salah satu juga yang membuat orang kalau dia belajar Yunani juga bisa meninggalkan Yesus, karena Yesus itu sejatinya adalah Tuhan saja, bukan Tuhan. Lanjut. Ya, ini kita salam dulu. Bunda, selamat siang Pak RT. Sama Bang apa nih? Bang Atlantik, selamat siang. Pak RT. Ya, Atlantik Observer. Aduh. Udah pergi. Jadi semalam itu mulai dari jam 2 sampai kita menjelang sholat subuh ya. Ya, setiap ada Kristen masuk pemilih Banyuma, laporannya dia yang tolong Demian kau yang kerja deh. Jadi apa yang dia sampaikan itu ya benar adanya gitu loh, masuk akal. Hanya Kristen menyerang dia gitu sampai pagi. Tapi aku yakin ya. Tapi aku yakin kalau si Damian itu bukan ngeprank ya. Ada orang yang suka ngeprank gitu kan, dia masuk Islam ada cuma ngeprank doang. Kalau Damian enggak dia. Aku tahu dia kalau banyak udah lama kita debat. Jadi nggak mungkin dia ngeprank ya. Kan sekarang banyak yang ngeprank. Oh, kalau itu Bang Billy saya seleksi. Sama dulu guru saya nih. Assalamualaikum, Pak De. Mesti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Gembira, aku jadi semangat lagi nih. Kemarin udah ngedrop malah debat. Ini lihat Demian mau ala bos, semangat lagi, bangkit lagi. Ayo lanjut. Guru sending kan sudah ini juga Gimana? Guru sending kan udah terpublish juga tuh untuk Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Waduh. Sudah, subhanallah. Sudah. Tapi ya di antara itu yang paling hebat ya Damian ini. Damian itu bukan sembarangan tuh, dia belajar Mishnah Gemara, dia belajar tulisan Rambam. Belajar dia. Makanya bahkan saya bilang Demian itu debater paling pinter di antara orang Kristen. Abang Billy. Itu dalam penilaian saya dari dulu ya, bukan karena sudah mau alapin aja. Dari dulu saya udah ngomong, Demian ini debater paling pinter di antara para debater itu. Iya, betul. Karena dia menguasai bahasa Ibrani, dia belajar lah Ibrani, Yunani dia pelajari gitu. Lainnya kan cuma modal terjemahan aja udah soknya gak karu-karuan kan. Nah ini Demian bagus sih. Aku hampir nggak percaya nih Demian. Enggak, itu lagi membahas apa tuh kira-kira, apa lagi sampai titik mana ya? Maksudnya turning point-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh? Berbaliknya itu pas di mana itu Damian? Aku juga penasaran. Ya gitulah Bang. Lagi nyantai aja sih. Suruh masuk sini Bang Andi. Enggak di tempatnya. Gimana nih Bang? Tempatnya si Akang, nanti si Akang nunggu buka kamal dulu ya. Iya, saya juga lagi nunggu nih kan, lagi nyantai untuk nunggu ini. KTP mengirim dulu ke saya. Kartu keluarga aja. Aduh, saya nggak di rumah, nanti habis ini baru saya kirim. Kang Gen bilang kirim kartu keluarga. Oke, kakak nggak apa-apa. Iya. Oke. Kabar gembira untuk kita semua. Subhanallah. Coba ditanya itu. Dasarnya apa dia mu'alaf? Coba. Bang Andi, masih teleponan enggak? Coba ditanya Bang Andi. Ini lagi on cam nih. Saya nggak lagi di rumah. Oke. Oh, lagi di kebun. Oke. Iya. Saya lagi cari kesenangan. Demian. Wah, itu beneran Damian itu mah. Aku kira Damian yang mana? Beneran itu. Enggak ya. Masya Allah, ngungsi dia, ngungsi takut ketahuan mau alap dia. Ngungsi dia itu. Nggak apa-apa. Lapar mungkin mau lapar. Dia lagi geser bukan di rumah. Dia biar lebih aman katanya. Gila ya Damian. Allahu Akbar.
Damian, padahal dulu pernah loh, masih ada di YouTube nih, dia bilang ini, Damian masih ada di YouTube. Kau kalau misalnya ke pentok-pentok suruh masuk Yahudi atau Islam kau? Yahudi lah kan. Iya, sering. Tapi karena dia sadar ternyata agama Yahudi itu memang hanya untuk Yahudi, makanya dia ini mau kemana saya ini sekarang? Mau kemana saya ini sekarang? Mau kemana saya ini? Mau kemana? Ke Yesus, ke Kristen? Tidak mungkin. Solusinya hanya ke Islam. Berarti akal dia berjalan dengan benar, sehat, benar-benar masuk akal gitu pemikiran dia. Kan dalam, coba teman-teman Kristen baca deh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini Akang udah buka, izin deh ya, Akang udah buka. Di sana demnya udah mau naik. Gimana kira-kira formatnya nih? Kita tinggalkan Pak Arif dulu, komalnya Pak Arif ya. Iya, Mbak Arif nanti Ya kita terpaksa. ini. Ya, Bang Arif ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Ustaz Atta di sini, Bunda. Iya, masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendoakan beliau silakan. Juga mungkin Akhi Sugi, Akhi Billy silakan yuk kita bergeser sejenak untuk spesial kita sambut adinda kita ini untuk bersyahadat. Saya pamit Bang Arif, Dinda Tahta, Datu dan semuanya, Kota Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.